Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Salam ternak, salam ngarit. Oke, teman-teman. Siang ini hari pertama puasa ya, teman-teman. Jadi untuk hari ini saya menyempatkan libur kerja ya, teman-teman, karena pertama kali puasa ya. Dan untuk kali ini, walaupun saya itu libur kerja, tapi saya tidak libur ya, teman-teman. Saya menggunakan kesempatan di rumah untuk membuat kandang, teman-teman. Kandang sederhana yang nantinya bisa untuk memisah kambing-kambing saya yang sudah atau masih jadi satu, karena kandangnya kurang ya, teman-teman. Kandangnya kurang, jadi harus saya jadikan satu. Ini di sini satu sekat atau satu, di sini ini ada 2 ekor kambing ya. Tapi ini kambingnya selalu bertengkar terus. Ini yang kecil ini selalu kalah, selalu diseruduk terus sama yang besar itu. Tapi kalau ini sendiri, yang duluan sendiri. Dan saya membuat kandang baru itu ya, teman-teman. Saya membuat kandang baru nanti untuk memisah ini yang satu ini. Dan karena juga yang indukan ini sudah bunting 2 bulan. Nanti kalau ini beranak, nanti kandangnya masih kurang lagi, teman-teman. Kemudian yang duluan yang tengah itu juga sudah saya kawinkan, itu kurang lebih 2 bulan kurang sedikit sudah tidak minta kawin lagi ya, otomatis atau berarti duluan ini sudah positif bunting karena sudah tidak minta kawin, sudah tidak minta kawin lagi. Dan ini ya, teman-teman, ini sudah menggosok-gosokkan badannya yang kanan. Menurut saya ini sudah positif bunting, karena mungkin ada sesuatu rasa gatal atau gimana di perut yang kanan, karena perut yang kanan kan berisi janin ya. Ini sudah bunting. Dan ini cempenya ini umur 3,5 bulan sampai 4 bulan, jadi 3,5 sampai 4 bulanan cempenya. Dan maka dari itu, teman-teman, saya membuat kandang karena nanti untuk persiapan yang ini, yang indukan ini, yang tiduran ini nanti kalau nanti beranak kan kasihan kalau masih jadi satu. Kalau masih kecil-kecil sih jadi satu tidak apa-apa, akan tetapi nanti kalau sudah disabeh ya harus mempunyai kandang yang kosong untuk menaruh anaknya ini. Apalagi ini sudah 2 kali ini beranak 2 terus. Jadi yang pertama itu 2 ekor betina, kemudian yang kedua 2 ekor jantan. Jadi kalau tidak persiapan dari sekarang ya nanti repotan sendiri kalau kambingnya sudah ada, kandangnya belum ada. Jadi ini saya membuat kandang. Ini ukurannya sama dengan yang sini ya, teman-teman, panjangnya sama, tapi ini saling berhadapan ya. Ini saling berhadapan, yang sini menghadap ke sini, kemudian yang ini menghadap ke sana. Jadi nanti kita ngasih pakannya lewat tengah ya, saling berhadapan. Dan nanti di atas sengnya nanti dijadikan satu biar nanti tidak kehujanan ya kita ngasih pakannya. Dan ini ya, teman-teman, ini bahan-bahan yang saya buat kandang ini cuma bahan-bahan yang seadanya, sederhana, sudah tidak terpakai lagi. Ini cuma memakai bekas-bekas kusen ya, ini sisa-sisa kusen yang di seponeng itu kemudian saya kumpulkan dan saya membuat kandang ini. Jadi kandangnya cuma sederhana, kita tidak modal banyak,
akan tetapi walaupun sederhana, ternyata juga sudah hampir 2 tahun ini kandang ini sudah bisa memuat kambing-kambing yang saya pelihara. Jadi menurut saya kandang itu tidak terlalu bagus, tidak apa-apa ya teman-teman, sederhana. Yang penting apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angan untuk kita itu mau beternak terlaksana ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah atau ternak kita sudah besar, ternak kita sudah berjalan, nanti kita sedikit demi sedikit membuat kandang yang bagus. Atau nanti setelah kambing-kambing kita banyak, dirasa ternak kita sudah berjalan, nanti kita bisa membuat kandang yang bagus. Percuma kita membuat kandang yang bagus, tapi kalau ilmu ternak kita belum ada, ya mubadir ya teman-teman. Ternak kandang kita bagus, kalau ternaknya tidak berjalan ya percuma. Mendingan kita awali dengan kandang sederhana seperti ini dulu, kemudian kita mulai beternak, kita sudah tahu ilmunya. Nanti kalau kita sudah tahu ilmunya, cara kita beternak bagaimana, mempelajari kambing yang birahi bagaimana, kita sudah tahu kambing yang bunting bagaimana, ilmu kita sudah ada, sudah kita pelajari, dan sekiranya kita sudah mampu, baru kita membuat kandang yang bagus. Dan kandang yang bagus itu juga memerlukan modal yang banyak teman-teman. Kalau modal kita sedikit ya seperti saya ini aja teman-teman, kita membuat kandang sederhana, pakai kayu yang sederhana. Yang penting kambing-kambing kita sudah ada di dalam kandang, sudah tidak terkena hujan, sudah tidak terkena banjir. Itu adalah yang paling penting teman-teman. Seperti yang saya buat ini juga yang baru, ini sederhana sekali ya teman-teman. Ini tiangnya saja ini pakai kayu yang masih bulat ya, yang kemarin masih hidup. Saya potong, kemudian saya untuk tiang ini ya, ini kayu jati, ini masih bulat, tadi tidak digergaji, itu tidak utuh ya, ini utuh, potong langsung jadi tiang. Yang sana juga, kemudian empat-empatnya ini masih utuh ya, kayu jati utuh. Kemudian yang gergajian yang bawah ini yang kayu glugu yang 3 meter, yang depan belakang ini sama samping sama tengah itu kayu glugu yang atau usuk glugu, itu yang sudah jadi. Kemudian juga di sela-selanya tengah-tengah ini 1, 2, 3, 4 ini juga kayu bekas teman-teman. Jadi kita pergunakan kayu-kayu bekas. Yang penting kita membuat kandang itu seminim mungkin, modal kita sekecil mungkin, agar ternak kita itu berjalan dulu ya teman-teman. Jangan kita itu membuat kandang yang bagus dulu, menghabiskan dana yang banyak, kemudian modal kita pas-pasan, habis untuk membuat kandang kan ya percuma. Tapi pikiran orang ya lain-lain ya teman-teman. Ada juga orang yang senang juga membuat kandang yang bagus dulu, ada. Tapi menurut saya lebih baik membuat kandang yang sederhana dulu, yang bisa untuk memuat beberapa kambing. Nanti kalau ternak kita sudah berjalan ya, kita jual kambing, kemudian kita buat kandang yang bagus. Mungkin seperti itu akan lebih baik lagi menurut saya. Tapi menurut orang-orang lain mungkin agak sedikit berbeda, dan juga mungkin menurut teman-teman juga pikirannya berbeda ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemula, khususnya untuk pemula, itu lebih baik kandang sederhana dulu. Tapi memang kalau ternaknya yang sudah berjalan beberapa tahun ya
bisa ngomong lebih baik kandang yang bagus sekalian, mungkin bisa seperti itu karena mereka sudah mempunyai modal untuk membuat kandang yang bagus, karena modal mereka sudah banyak dibandingkan kita sebagai pemula. Kalau membuat kandang yang mahal ya lebih baik sederhana dulu uangnya untuk membeli indukan atau membeli kambing yang akan kita ternak, seperti itu. Jadi ini kandang saya yang sini juga ini sederhana, pakai kayu-kayu tipis ini juga. Yang penting kambing itu bisa di dalam aman, tidak keluar, tidak loncat keluar, itu menurut saya sudah bagus ya. Kalau niat sih kepengennya kandang yang bagus, tapi ya menurut saya lebih baik kita pentingkan dulu membeli induk-indukan kambing atau kambing yang akan kita ternak. Walaupun kita pikir-pikir itu memang kandang lebih penting dari kambing. Kalau kambing sudah ada, kandang kita belum ada, ya mau ditaruh di mana. Akan tetapi kalau kandang kita sudah ada, kita tinggal mau ngasih kambing ke dalam kandang itu. Akan tetapi juga kita harus memikirkan dana kita berapa. Kalau modal kita pas-pasan, ya kita membuat kandang yang sederhana dulu, yang modalnya kecil dulu, biar semua itu kebagian. Maksudnya semua kebagian itu bibit kambing yang kita beli itu juga kebagian dananya atau modalnya, kemudian kandang yang kita buat juga kita kebagian dananya. Jadi kalau dana sedikit tidak habis untuk membuat kandang, nanti bisa juga untuk isi-isinya, seperti itu ya teman-teman. Jangan dilihat dari kandangnya, kita lihat hasilnya, kita lihat kambing-kambingnya. Percuma kalau kandang bagus hasilnya tidak ada. Lebih baik kandang yang sederhana, bisa dibilang jelek, akan tetapi hasilnya sudah kita peroleh, hasilnya sudah kita manfaatkan, hasilnya sudah kita rasakan. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman dulur-dulur ya. Mungkin itu dulu sedikit video dari saya untuk siang ini. Untuk hari ini saya libur kerja, akan tetapi saya tidak libur, saya pergunakan tenaga saya untuk membuat kandang ini ya teman-teman. Walaupun sederhana, nanti kalau kita bisa memanfaatkan kayu-kayu yang sederhana, yang sisa-sisa kayu seperti ini, nanti bisa menjadi kandang yang bisa bermanfaat, yang bisa untuk menaruh kambing-kambing yang kita pelihara. Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ini dari kayu jati. Ini saya buat reng-reng. Ini 3 cm kali 2 cm ya. Nanti untuk lantainya, untuk lantai bawahnya, untuk lantai panggungnya. Ya walaupun sederhana seperti ini, tapi kalau dibuat yang memenuhi syarat, kambing-kambing itu akan sehat. Maksudnya memenuhi syarat, ya kandang harus dibuat panggung tinggi seperti ini, karena biar nanti kohenya itu bisa turun ke bawah jauh dari kambingnya. Karena kalau terlalu dekat nanti dengan kohe itu kambing kebanyakan tidak sehat ya teman-teman. Akan tetapi juga ada juga yang kandangnya itu ada di bawah, bercampur dengan kohe, bercampur dengan air kencingnya, bercampur dengan pakannya, itu ada juga. Tapi menurut saya itu kurang sehat ya seperti itu, karena tidur bercampur dengan air kencing, bercampur dengan kohe, bercampur dengan kotoran-kotoran lain, bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa diidap atau bisa didapat oleh kambing-kambing yang kita pelihara. Jadi walaupun sederhana, kandang kita yang kita buat harus memenuhi syarat. Jadi
kambing itu biar sehat, biar tidak gampang terkena penyakit. Mungkin itu dulu sharing saya kali ini, berbagi pengalaman saya kali ini untuk membuat kandang yang baru, kandang sederhana tapi nanti bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.